Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Ping Li. Masih semangat buat belajar untuk tes CPNS? Tentunya semangat lah ya, demi masa depan kok. Oke, kali ini Ping Li akan membahas tentang itu ya, deret angka ya, deret bilangan. Banyak banget yang WA saya itu tentang deret kak. Ya oke, saya buatkan deret sekali lagi. Padahal kan di video saya sebelumnya deret itu sudah banyak ya. Nggak apa-apa lah. Oke, yang pertama dulu 2, 6, 9, 27, 30 dan seterusnya. Oke, ini bilangan yang hilang itu berapa? Oke, pertama berpikirnya gimana ini? Coba teman-teman. Mulai dari 2 jadi 6. Nah, mulai dari 2 jadi 6 ini ada berapa kemungkinan? Oke, ada 2 kemungkinan ya. Apa aja? Yang pertama bisa ditambah 4 atau dikalikan dengan 3. Nah, pokoknya ini. Kalau tidak ditambah 4 ya dikali dengan 3. Kalau 2 tambah 4 kan 6. 2 kali 3 6. Kan bisa jadi kan? Ini kita cari kemungkinannya dulu. Jadi di sini kita pakai teori kemungkinan. 6 jadi 9. 6 jadi 9 ini bagaimana? Sudah jelas dikalikan dengan 3. Kalikan dengan 3. Astagfirullahaladzim. Ditambah dengan 3. Nah, gini. Ya toh? Nah, sekarang dari 9 ke 27 ini gimana ini? Nah, dari 9 ke 27, oh ternyata dikalikan dengan 3. Dikalikan dengan, otomatis nanti yang penjumlahan 4 ini kan salah ya. Soalnya 9 tambah 4 itu kan harusnya 13. Ternyata yang diminta itu 27. Berarti ini plus 4 itu salah. Oke. Nah sekarang kita cari lagi. 27 ke 30. Berapa ini? Ditambah 3. Nah, kita sudah bisa menemukan polanya. Kali 3 tambah 3 kali 3 tambah 3. Berarti setelahnya ini kita kalikan dengan 3. Nah, kita kali dengan 3. 30 kita kalikan dengan 3 berapa? 90. Kita cari yang 90. Nah, kemungkinan kalau tidak C ya D. Coba teman-teman bisa nebak enggak? Misalkan kita belum cari yang lain. Ya jelas C. Oke, jawabannya jelas C. Kenapa seperti itu? Ini kan plus 3 nanti. Kita tambah 3 jadinya 93. Nah gitu, jadi 90 dan 93. Gitu ya teman-teman. Paham kan? Paham tentunya. Oke, lanjut nomor 2. 250, 248, lalu 245 dan seterusnya. Oke, yang pertama 250 jadi 248 ini kita apakan? Nah, kita tambah atau kita kurangi, atau kita kali, atau kita bagi. Nah, kemungkinannya kan itu. Kalau tidak plus, min, kali, bagi, kan gitu. Ini kita kurangi ya. Jelas ini, dari 50 jadi 48 kan kita kurangi. Kurangi berapa? Kurangi 2. Nah, kurangi 2. Nah, sekarang kita hitung lagi. Mulai dari 248 jadi 245. Kurangi berapa itu coba? Turun lagi ya. Kurangi dengan 3 ternyata. Kurangi dengan 3. Nah ini kemungkinan ini baru kemungkinan. Bisa jadi ini nanti dikurangi dengan 4. Nah kita cari. Kita berpikir ya, kurangi dengan 4 ya. 245. Kalau kita kurangi 4 itu jawabannya 241. Kita cari 241 itu ada di opsi atau enggak. Oh ternyata tidak ada. Berarti ini salah. Berarti dikurangi 4 itu salah. Coba kita berpikir. Berpikir sejenak ya. Negatif 2. Atau negatifnya hilangi dulu aja. 2. 3. Terus kemungkinan berapa kalau tidak 4? 5. Oh iya 5. 7. Coba 7. Terus 11, 13. Kenapa ini? Ini prima ya. Ini prima. Jadi kita coba pakai pengurangan bilangan prima ya.
kita kurangi dengan 5. 245 dikurangi 5 itu 240. 240 ada? Oh, ada di sini. 240. Nah, sekarang kita belum percaya. Sebenarnya ini udah ada nih. Jawabannya B harusnya. Soalnya tidak ada 240 lagi selain jawaban B. Gitu ya. Kita buktikan lagi coba. Kita kurangi dengan 7 berarti. 240 dikurangi dengan 7, 233. Betul. Ini jawabannya. Jadi mudah banget. Oke, sebelum lanjut ke nomor 3, Kakak Pingli mau tanya dulu. Apakah teman-teman sudah makan dulu? Biar tidak oleng ya. Yang belum, silahkan untuk makan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Pingli. Lanjut berikutnya. Nomor 3. 9, 13, 17, 17, 25, 21, 33, dan seterusnya adalah. Nah, ini gimana ini? Dari 9 ke 20 ke 12 ke 13 maaf. Dari 9 ke 13 ini kita tambah 4 ya. Oke, kita tambah 4. Dari 13 ke 17 ini juga ditambah 4. Oke. Dari 17 ke 17. Nah, ini nih. Berarti bukan ini. Ini bukan tambah 4 berarti. Gimana berarti? Loncat ini berarti. Dari 9 ke 17. Nah, dari 9 ke 17 ini berapa? Tambah 8. Dari 17 ke 25. Nah, ini polanya. Tambah 8. Ketemu. Dari 25 ke 33 juga ditambah 8. Dari 8 lompat 1 lagi. Kok dari 8? Dari 33 lompat 1 juga tambah 8. Berarti berapa ini? 33 tambah 8 itu 41. Oke, 41 mana? Cari yang 41. Ini deret yang terakhir loh ya. 41. Jawabannya A. Lah Kak, ini D itu 41 Kak. Lah D ini kan di depan. Ya, 41-nya di depan. Gitu. Jadi kalau teman-teman langsung ketemu satu jawaban yang tidak ada pembandingnya, yaitu berarti yang teman-teman pilih ya. Coba di sini kita buktikan, enggak apa-apa. Di sini kan kita pembuktian. Sekarang dari 13 sekarang. Dari 13 ke 17. Ini juga sama, tambah 4 ini. 4, 17 ke 21. Oke, tambah 4 lagi. Berarti ini nanti juga tambah 4. Jadi 21 tambah 4 itu 25. Oh, ternyata benar. 25 dan 41. Gitu teman-teman. Bisa ya? Tentunya pasti bisa. Teman-teman smart kok. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Masya Allah, angkanya besar banget ini. Gimana ini? Untung saya pakai kalkulator ini. 13.000. 13.000? Kok 13.000? Ini salah titik ini ya. Ini salah titik ini. 133.125, terus 26.625, 5.325, 1.065. Nah, ini berapa ini? Kok belakangnya 5 terus? Nah, kuncinya kan ini, belakangnya 5 terus. Kalau belakangnya 5 terus, berarti ini kemungkinan besar pembagian 5. Kemungkinan besar ya. Kita hitung pakai kalkulator sebentar, saya hitungnya ya, pakai kalkulator. Coba itu gini. 133.125 bagi ini. Oke, betul. Jawabannya ini. Ini kita bagi 5 berarti. Ini kita coba bagi 5 lagi. 1, 2, 3. Oke, 25. Oke, 5. Sama ini. Kita bagi 5 ya semuanya. Kita bagi 5. Ini juga sama berarti 1065 kita bagi 5. Dapatnya berapa? Yang jelas 2.200-an yang jelas. Oke, jawabannya adalah E. Yang jelas 200-an. Nggak mungkin kan. 1000 itu dibagi 5, 300 kan nggak mungkin. Nah gitu. Siap lanjutnya? Siap dong. Lanjut soal berikutnya. Soal kelima. 288, 286,
282, dan seterusnya 258 dan 246. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu dari 288 jadi 286 itu kita apakan ini? Jelas kita kurangi ya. Kurangi dengan 2. Dari 286 jadi 82 ini kurangi 4. Oke. Kurangi 4, kurangi 2, kurangi 4. Ini kemungkinan bisa kurangi 6. Ya, bisa dikurangi 6 atau dikurangi 8. Soalnya ini bisa jadi 2 kalinya. Ya, negatif 2 kita kali 2 kan negatif 4. Kalau kita kali 2 itu hasilnya negatif 8. Kalau kita kurangi 2 lagi berarti negatif 6. Ini kemungkinan. Kita coba salah satu. 282 dikurangi 6 itu hasilnya adalah 276. Nah ini ada enggak 276? Oke, ada. Ini 276. Ada nih, jawabannya adalah D. Kemungkinan ya, soalnya tidak ada pembanding lagi. Kemungkinan, berarti di sini ini salah ini. Nah, kita buktikan ya, kita kurangi dengan 8 berarti. 276 kita kurangi 8 itu 268. Oke, benar. Jawabannya D. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita tidak bisa ini langsung menentukan itu polanya, tidak bisa. Kita harus tetap nyoba-nyoba ya. Harus coba-coba dulu. Soalnya kadang itu ada soal seperti ini. Yang tahu jawabannya itu si pembuat soal dan Gusti Allah aja yang tahu. Jadi ya harus nyoba-nyoba ya. Oke, selanjutnya nomor 6. 13, 24, 46, 90, 178. Oke, ini gimana ini? Coba saya amati dulu. 13, 24 ini. Oke, coba dulu ditambah 11 ya. Tambah 11. 13 tambah 11 kan 24. 24 jadi 46 itu saya tambah dengan 22. Nah, ini. Sepertinya saya sudah mencium pola-polanya ini. Nah, setelah itu bisa jadi kan ini kita tambah dengan 33. Atau bisa jadi 2 kalinya. Tambah 44. Ini kemungkinannya. Ini baru kemungkinan. Kita coba dulu. Dari 46, kalau kita tambah 33, hasilnya apakah 90? Oh, ternyata bukan. Ternyata tidak. Oke, berarti ini bukan 33. Kemungkinan besar tetap plus 44. Dicoba dulu. 46 ditambah 44 itu 90. Oke, benar. Berarti plus 44. Ini berarti 2 kalinya ya. Otomatis di sini kita tambah dengan 88. Oke, betul. Kita tambah dengan berapa? 88 kali 2 itu berapa ya? 88 kali 2 itu 176. 176 ya. Iya betul, 176. Kalau kita jumlahkan 4, yang belakangnya 4. Nah, saya malas ngitung soalnya. Saya hitung belakangnya aja. 6 tambah 8, 4. Kita cari 354. Ini jawabannya. Ketemu deh. Gampang banget. Soal berikutnya. Soal ke-7. 625, 313, 157. Terus bilangan yang ditanya. Lalu yang terakhir 40. Kita cermati dulu ya teman-teman. Itu kok angkanya semula besar jadi kecilnya itu banget. Selisihnya itu besar banget. Kalau selisihnya besar, dari 600 jadi 300, 300 jadi 100. Nah, ini kemungkinan besar itu dibagi. Ini baru kemungkinan ya. Jadi kemungkinan pembagian. Nah, dibagi berapa? Bagi berapa? 6 jadi 2, 6 jadi 3, maaf. Astagfirullah. 600 jadi 300 itu kemungkinan dibagi 2. Ini baru kemungkinan dulu loh ya. Kemungkinan dibagi 2 dulu. Coba kita kalikan 2. Kita balik saja. Kalau ini kan kalau kita bagi 2 kan ini negatif ini. Kok negatif? Nanti hasilnya koma ya. Jelas ini hasilnya koma. Coba kita kalikan 2 dulu. 300
313 itu kalau kita kalikan 2 itu dapatnya 626. Oh, ternyata mendekati ini. Ternyata mendekati 625. Dan 625 dengan 626 itu hubungannya apa? Ya. Yang jelas bukan suami istri, yang jelas bukan. Hubungannya apa? Hubungannya itu plus 1. Plus 1 kemudian baru dibagi 2. Nah, plus 1 kemudian baru dibagi 2. Ini kemungkinan loh. Ya, oke. 626 dibagi 2 dapatnya 313. Coba kalau ini kita tambah 1 dulu. Kita tambah 1, kemudian kita bagi 2. Kita bagi 2. Kita tambah 1 itu 314 ya. 314 kalau kita bagi 2, 14 bagi 2 7. Oke, belakangnya 7 betul. Berarti ini polanya ya. Tambah 1 bagi 2. Nah, tambah 1 bagi 2. Ini juga sama 158 kalau kita bagi 2. Kita bagi 2 berapa ini? 79. Berarti ini bilangannya adalah 79. Jawabannya adalah A. Wah, super hot ini. Kalau teman-teman tidak banyak latihan ini menemukan soal seperti ini pasti pusing ini, ya. Untuk menyelesaikan deret angka, deret bilangan, deret huruf, itu teman-teman harus sering-sering latihan ya. Bukan sering-sering ikut tes CPNS, bukan, tapi sering-sering latihan, ya. Semoga tesnya 1 kali lolos itu aja. Amin ya Allah. Soal berikutnya nomor 8. Soal nomor 8 sekarang. 2928 bilangan yang ditanya, terus 2726, 2625, 2524 dan seterusnya. Nah, di sini selisihnya itu besar atau kecil, coba teman-teman lihat. Besar atau kecil ini selisihnya? Nah, yuk coba lihat situ. Selisihnya itu sedikit, kecil. Jadi ini kemungkinan kalau tidak ditambah ya dikurangi, ya. Kalau tidak ditambah, tapi di sini kan menurun tidak mungkin tambah lah ya. Pengurangan ini. Nah, pengurangan berapa? Pengurangan berapa? Kita cari dulu ini. Dari sini. Dari berapa ini? 2726. 6 jadi 5. Oke, 1. Terus 2, 2, 0. Terus ini 7, 6, 1. Berarti dikurangi 101. Coba ini apakah sama ini? Dikurangi 101. 5 kurangi 4, 1, 2, 0, 6, 1. Oke, berarti dikurangi 101. Nah, di sini juga sama berarti. Kita kurangi 101. 8 kurangi 1, 7. Yang belakangnya 7. Oke, jawabannya A. Kan tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang belakangnya 7 kan? Gitu. Itu termasuk apa ya? Cara menghitung cepat biar cepat selesai. Di sini itu waktu penting banget. Jadi kalau kita sudah menemukan poinnya, yaitu jawabannya. Gitu ya teman-teman. Soal berikutnya. Nomor 9. 486, 324, 216, 144, 96. Bilangan berikutnya berapa ini? Ini sepertinya kok hot ya. Soalnya ini polanya sepertinya nggak beraturan ini. Coba dari 486 jadi 324. Ini kan selisihnya ya lumayan besar ya ini. Selisihnya 100-an lebih ini. Coba 6 dikurangi 4 itu 2. Terus 8 kurangi 2 itu 6. 4 kurangi 3 itu 1. Berarti dikurangi 162. Lalu ini dari 324 sampai jadi 216. Ini berapa ini? 8 0 1 negatif 128. Nah, ini tidak berpola ya ini. Ini kok gini ya?
Berarti oke, kita cari opsi yang lain. Kita cari opsi yang lain. Berarti ini bukan ini, bukan ini. Kita cari opsi yang lain. Bagaimana? Karena di sini angkanya yang selisihnya ya lumayan besar. Kita coba ini geometri. Kemungkinan ini geometri. Kita coba geometri dulu ya. Caranya gimana? Kita ambil angka yang kecil aja. Teman-teman suka yang kecil apa yang besar? Silahkan komen ya. Oke. Yang kecil aja biar mudah. 96 dengan 96 dengan 144. Kalau geometri kita cari pengalinya dulu ya. 96 kita bagi dengan 144. Ini kita sederhanakan. 96 dengan 144 kita bagi berapa ini ya? Kita bagi dengan coba bagi 8, Dibagi 8 ini dapatnya 12. Ini kalau kita bagi 8 itu dapatnya berapa itu? 18. Oke, dapatnya 18. Dapatnya 18 ya. 144 dibagi 8 kan 18. Nah, sekarang benar 18 ya? Oh iya, 18. Oke, kalau kita bagi, kita sederhanakan lagi. Kurang sederhana ini. Kita bagi 6 dapatnya 2/3. Ini adalah pengalinya. Ya. Pengalinya untuk bilangan berikutnya. 96 kita kalikan dengan 2/3. Coret. Ini dapatnya itu 32. 32 kali 2, 64. Apakah ada 64? Oke, nah betul. Jadi kita langsung mengacunya ke geometri. Pokoknya barisan dan deret itu barisan, terus deret ya, barisan angka. Kita mengacunya sama aritmatika beraturan sama geometri yang beraturan ya. Yang tidak beraturan ya soal nomor 1 sampai 8 tadi itu tidak beraturan itu. Oke, soal nomor 10 sekarang. 2, 3, 4, 9, 8. Loh kok gini ya? Habis 9 turun. Oke, terus dan bilangan yang ditanya lalu 16. Nah, di sini kalau tidak beraturan seperti ini, ya, habis naik terus turun, ya, habis naik terus dijatuhkan gini kan sakit kan. Jadi kita pusing. Tidak usah pusing. Ini berarti kita harus loncat. Nah, lompat. Nah, dari sini ya, harus lompat. Nah, kalau lompat, ini indikasi dulu lompat ya. Kita dari yang ditanya dulu. Nah, dari yang dicari dulu. Kalau kita lompat berarti ke sini lompatnya. Jadi 9, habis 9 terus 3. Lah ini yang harus kita cari. 3 jadi 9, kita apakan? Kita kalikan dengan 3. Berarti kalau begitu dari 9 kalau kita kalikan dengan 3 jadinya 27. Jawabannya adalah A. Mudah banget kalau seperti ini. Kalau yang nomor 9 kok odds banget ya. Oke, nah itu kan kalau teman-teman tidak sering latihan, pasti soal nomor 9 itu kesusahan. Ya, tolong banyak-banyak latihan ya. Oke, soal berikutnya. Soal ke-11. 2, 4, 10, 28, 82, bilangan yang ditanya, dan 730. 2 jadi 4 itu kita tambah 2. Oke, kita tambah 2. Lalu di sini kita tambah 6. Oke, berarti ini terus kita tambahkan berapa? Loh. 18, maaf. Oke, kita sepertinya sudah menemukan pola yang baru ya ini. Kita tambahkan lagi berapa ini? 54 ya. Oke, sepertinya saya sudah punya gambaran. 2 jadi 6 ini kita kalikan dengan 3. Ini juga sama. Kita kalikan dengan 3. Ini juga sama, kalikan dengan 3. Otomatis nanti ini juga sama, kita kalikan dengan 3 dulu. 54 kalau kita kalikan dengan 3 itu berapa berarti? 162. Plus ya, kita jumlahkan. 2 tambah 2, 4. Yang belakangnya 4. 2, 4, 4. Oh ini 364.
Yang benar mana? 100 ditambah 80, 160 tambah 80 kan jelas 200 ya. Jawabannya adalah C, 244. Soal berikutnya. Soal ke-12. 759.375, 50.625, 3.375. Bilangan yang ditanya 15, 1. Wow, angkanya ya Allah, besar banget. Ini belakangnya 5. 5, 5, 5. Ini kemungkinan pembagian 5 ya. Pembagian 5 entah dibagi 5, dibagi 15, dibagi 25, atau dibagi 35. Pokoknya belakangnya 5. Satuannya 5. Kita cari yang mudah aja ya. Kalau untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman pilih yang kecil saja angkanya. Yang mana kita menggunakan ini. Nah, 15 kok bisa jadi 1? Nah, 15 bisa jadi 1 ini bagaimana? 15 bagi dengan 15 sama dengan 1. Oh, kemungkinan besar nanti pembaginya adalah 15. Gitu, ya. Nah, di sini kalau teman-teman kebingungan, 3.375 jika dibagi dengan 15 kok teman-teman kebingungan, teman-teman jangan pakai ini. Kita pakai kebalikannya aja. Berarti kalau kita hitung mundur, kebalikannya gini, kita kalikan dengan 15. Kita ngitungnya mundur loh ya. Ini dari belakang ke depan loh ya. Berarti 15 kalikan dengan 15. Berapa? 225. Ada enggak? Oke, jawabannya adalah C. Mudah banget kan? Itu. Kalau belum dicoba itu terasa susah. Ya. Jadi teman-teman harus mencoba. Itu saran Pingli. Nomor 3. Nomor 13. 5, 27, 137, terus 687, 3.437. Kok banyak tujuhnya toh? Bilangan yang ditanyakan, oke. Dari 5 jadi 27, ini bagaimana? Kita tambah berapa itu? Masa tambah? Enggak ini, karena ini jaraknya yang terlalu besar ya, ini jaraknya besar ya ini. Loh, ini kan besar-besar ini. Kemungkinan besar dikali. Nah, dikali berapa? Kalau dikalikan dengan 4 tentunya kurang. Kalikan dengan 3 apalagi kurang. Kalikan dengan 5, coba kalikan dengan 5. 5 kali 5, 25, kurangnya sedikit. Coba kita tambah dengan 2. Pokoknya kita harus bisa mencari akal agar bisa mencapai angka 27 gitu loh. Ya, 5 kali 5 kan 25. Kalau saya tambahkan dengan 2, maka hasilnya adalah 27. Ini kemungkinan loh ya. Kemungkinan besar loh ya. Oke, coba. Sekarang ini ternyata benar. Kita kalikan dengan 5 coba. 27 kita kalikan dengan 5 itu berapa? 135. Kalau kita tambahkan 2, 137. Oh, ternyata benar. Berarti polanya ini dikalikan 5 ditambah dengan 2. Ini juga sama. Kita kalikan 5 tambah 2. Coba 7 kalikan 5 itu 35. 35 ditambah, kita hitung satuannya aja ya. Kita hitung satuannya aja. 7 dikali 5 itu 5. Kalau kita tambahkan dengan 2, sama dengan satuannya itu 7 belakangnya. Jadi ini 7 nanti. Kita cari yang satuannya 7. Oke, jawabannya adalah A. Jadi kita cari poin-poinnya aja ya teman-teman. Cari kuncinya aja ya. Jadi jangan hitung biasa. Kalau hitung biasa, saya pun kewalahan. Ya, saya pakai kalkulator biar cepat. Tapi saya di sini memberikan solusi, hitung satuannya saja. Nomor 14. 1120. Terus bilangannya yang ditanya 874. Terus 751, 628, 508.
Oke, ini teman-teman amati dulu. Apakah selisih bilangannya itu terlampau besar atau tidak menurut teman-teman? Tidak lah ya. Soalnya di sini kan habis 1000 bilangannya ditanya, terus 800, 700, 600 ini berarti pengurangannya itu ya sekitaran 100-an lah. Coba kita kurangi. Kita cari tahu selisihnya. 874 jadi 751 itu ini 4 dikurangi 1, 3. 7 dikurangi 5, 2, 1. Berarti dikurangi 123. Apakah ini sama? 11 kurangi 8, 3. Kurangi, ini tinggal 4 ya. 4 kurangi 2, 2, 1. Oke, negatif 123. Apakah ini juga sama? 8 kurangi 8, 0. Oh, ini mungkin salah soal ini. Ini harusnya 5 ya. Kita buat aja. Ini kemungkinan 5 ini. Ya. Yang buat juga manusia. Kadang juga salah. 3, ini 2, 1 loh. Ini betul ini. Ini kemungkinan 5. Mungkin salah ketik itu. Berarti kalau kita kembalikan biar mudah ya. 874 kita tambah dengan 123. Ini 4 tambah 3 7. 7 tambah 2 9. 8 tambah 1 9. 997. Jawabannya adalah C. Gitu teman-teman. Mudah banget kan? Mudah dong. Soal nomor 15. 1.142.182. Masya Allah, besar banget ini, gimana ini? 114.218, 11.422, 1.142. Kok di sini saya merasa ada yang janggal ya? Saya merasa ada yang janggal ini. Coba, dari 1 juta jadi 100. Ini kan selisihnya ini besar banget ini. Ini kemungkinan besar dibagi dengan 10. Ini kemungkinan besar. Soalnya dari 1 juta jadi 100 ini dibagi 10. Dari 100 jadi 11.000. Ini juga dibagi 10. Ini kemungkinan besar ini. Ini juga sama dibagi 10. Berarti nanti ini juga dibagi 10. Cuma penghitungannya ini gini. Ada ini, kalau kita bagi langsung 10 kan ada komanya. Oh, ini 2. Ini angkanya sama. 2-nya nggak ada. Oke, coba kita kurangi dengan 2 dulu. Kita kurangi dengan 2. Kita bagi 10. Coba. 1.142.180. Kalau kita kurangi 2 ya. Kita bagi dengan 10. Ini ya, 80. Kita bagi dengan 10. Jadinya 114.218. Oh, benar loh, benar. Kita kurangi dengan 2 dulu baru dibagi 10. Sekarang ini kita kurangi dengan 2, 16. Lah di sini kok 20. 2. Lah ini salah ini. Ini salah ini. Sedangkan di sini misalkan kali ini ya, kita kurangi dengan 2 dulu. 11420. Kita bagi 10, 1142. Loh, ini betul. Kalau kita kurangi dengan 2, berarti kan ini seterusnya kalau kita kalikan dengan 2 itu 1140. Kalau kita bagi 10 ya 114. Oke, saya paham maksud soal ini. Cuma ini mungkin yang buat soal kurang teliti ya. Tapi ini menurut saya sudah benar. Ini cara saya sudah benar. Jika teman-teman nanti ada yang kebingungan atau kurang sependapat dengan Pingli, silahkan di kolom komentar ya. Yang jelas ini pendapat Pingli. Pendapat Pingli juga belum tentu benar kok. Ya, kita di sini sama-sama belajar. Nah, teman-teman belajar, Pingli juga belajar. Cuma bedanya Pingli membuat soal, teman-teman yang nyimak, gitu aja ya. Oke, silakan subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian ya, teman-teman Bapak Ibu. Tunggu penjelasan, tunggu video Pingli berikutnya ya. Oke, terima kasih.